Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Perkenalkan, nama saya Ninda Amir, Stambuk G701 18126. Perkenalkan, nama saya Rizka Estelani MS, Stambuk G701 18168. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa, Stambuk G701 18013. Perkenalkan, nama saya Dewi Astuti, Stambuk G701 18167. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Belinda Grandisia, Stambuk G701 18110. How far? 'Cause your love is all that I know. Baiklah, kali ini kita akan menjelaskan tentang apa itu diare dan hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang itu diare. Diare adalah kondisi di mana seseorang itu buang air besarnya lebih sering dan tinja yang dihasilkan pun lebih encer atau berair. Diare terbagi atas dua, diare akut dan diare kronis. Diare akut itu diare di mana seseorang itu buang tinja 3 kali atau lebih dalam sehari. Nah, hal ini disebabkan karena adanya infeksi parasit, infeksi virus, bakteri, dan bahkan salah makan atau karena makanan. Nah, selanjutnya itu diare kronis. Diare kronis ini dia berlangsung 4 minggu atau lebih yang disebabkan oleh adanya penyakit tertentu atau penyakit khusus dan sebagainya. Nah, saat seseorang itu terkena diare, seseorang akan kehilangan yang namanya cairan atau sering kita sebut dengan dehidrasi. Dehidrasi ini dapat menyebabkan seseorang itu lemas, kelelahan, pusing, dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Nah, jadi diare itu tidak boleh dipandang sebelah mata. Jadi untuk menghindari yang tadi dehidrasi kita perlu oralit. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua obat anti diare. Yang pertama itu ada Laperamid dan yang kedua itu ada Norit. Untuk Laperamid sendiri, untuk indikasinya digunakan sebagai obat diare kronik dan obat diare akut. Untuk dosisnya sendiri, per oral diare akut awal itu 4 mg, lalu 2 mg setelah masing-masing tinja lendir, 16 mg per hari. Dosis kronik awal itu 4-8 mg per hari, dalam dosis terbagi maksimal 16 mg per hari. Untuk mekanisme kerja Laperamid sendiri itu mengurangi peristaltik populasi dan meningkatkan transit usus dengan meningkatkan reseptor perut dalam usus. Laperamid juga meningkatkan nada sphincter awal. Untuk farmakokinetiknya sendiri, penyerapan sekitar 40% diserap di saluran G1 waktu untuk memuncak konsentrasi plasma 2,5 jam untuk secara oral dan 5 jam untuk topikal. Sedangkan efek sampingnya di sini depresi sistem saraf pusat dan konstipasi resistensi urin. Untuk kelas terapinya di sini untuk kelas terapinya itu sebagai obat anti diare. 'Cause we got the keys to the universe inside our minds. Yeah, we got the keys, baby. Don't wanna wake up one day wishing that we'd done more. I wanna live. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai obat Norit. Obat Norit itu yaitu obat yang dapat membantu mengurangi frekuensi buang air besar dan menyerap racun pada penderita diare. Namun obat Norit ini tidak dapat menggantikan peran oralit yang dalam mengganti elektrolit tubuh saat diare. Kemudian, Norit ini merupakan tablet karbon aktif yang digunakan untuk mengobati diare serta perut kembung. Karbon aktif ini bekerja dengan cara menyerap
zat yang dapat menyebabkan keracunan. Walaupun karbon aktif dapat digunakan untuk mengatasi keracunan, namun tidak untuk mengatasi keracunan akibat alkohol dan sianida. Adapun mekanisme dari norit ini yaitu mengabsorpsi berbagai macam obat dan zat. Adapun dosis yang dapat diberikan untuk per oral itu 25 sampai 100 gram. Kemudian norit ini termasuk golongan obat bebas dan kelas terapinya yaitu absorben. Fungsi norit dalam tubuh itu yaitu agen dekonsaminan lambung dalam keadaan darurat ketika racun atau overdosis obat yang masuk melalui mulut ke pencernaan. Kemudian pemberian norit yang mengandung arang aktif pada awal fase keracunan dapat mengabsorpsi racun di lambung dan mengurangi sementara penyerapan racun di usus halus. Arang aktif ini juga dapat mengkeruhkan siklus racun secara intrahepatik di hati dan intravaskular, sehingga dapat mengurangi kadar racun dalam tubuh secara sistemik. Selain untuk mengobati tubuh keracunan, norit juga dapat membantu meredakan diare dan kembung, terutama yang disebabkan oleh senyawa berbahaya yang mengkontaminasi makanan dan minuman. Adapun penggunaan dosis yang terlalu tinggi ini dapat menyebabkan overdosis. Gejala overdosis norit dapat berupa penyerapan ke paru-paru yang dapat memicu pneumonitis, muntah, tinja menghitam, sembelit, atau diare. Fungsi Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan oleum ricini dalam percobaan ini, di mana oleum ricini ini digunakan sebagai perangsang mencit agar mengalami diare, karena oleum ricini ini merupakan trigliserida yang berkhasiat sebagai laksatif dan dapat menstimulasi peristaltik usus. Di dalam usus halus, minyak ini mengalami hidrolisis dan menghasilkan asam risinoleat yang merangsang mukosa usus, sehingga mempercepat frekuensi defekasi akan meningkat. Karena defekasi yang berlangsung cepat, maka waktu absorpsi air juga akan berkurang, sehingga akan ikut terbuang dalam fases yang mengakibatkan konsistensi fases yang lembek. Di sini saya akan menjelaskan skema kerja uji aktivitas anti diare. Terus, pertama, sediakan alat dan bahan. Kedua, siapkan 2 ekor tikus. Setelah itu, semua disiapkan dan disediakan, lalu tikusnya kita timbang. Terus, berikutnya, tikus yang sudah habis ditimbang diberikan PO oleum ricin 2 ml dan didiamkan sehingga 10 menit. Setelah itu, dia diberikan lagi PO menit, didiamkan 5 menit. Dan dari tikus pertama dan tikus kedua diberikan perlakuan masing-masing. Setelah itu, di tikus pertama diberikan NaCMC 0,5% dan tikus kedua diberikan loperamid HCl 2 mg atau 70 kg berat badan tikus. Setelah itu, tikusnya didiamkan 10 menit dan dianestesi dengan ether. Terus bedah usus tikus. Ambil usus tikus, ditaruh di kertas agar usus tikusnya itu terlihat, bisa diberikan tanda. Kita ambil usus tikusnya. Setelah itu, amati dan ukur usus tikus. Kemudian ini kan usus tikus.
kita akan memberikan tanda pada usus tikus. Yang pertama, panjang usus yang diakhiri dengan notif, itu yang diberikan tanda A. Terus usus yang kedua, panjang usus keseluruhan. Panjang usus keseluruhan itu diberikan tanda B. Terus yang ketiga, ini rasio usus. Rasio usus ini kita akan berikan tanda C. Itulah penjelasan cara kerja uji aktivitas anti diare.